Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam renungan Paulus Rahel Ministry. Dan hari ini biar kita boleh mengucap syukur kalau kita ada sebagaimana ada bukan kekuatan kita, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatanmu kami dambakan Tuhan. Libat firman Allah yang hidup. Biar keyakinan iman kami, kepercayaan kami lebih kuat hari ke hari. Tuhan, karena itu mohon hikmat dan roh-Mu. Supaya kami boleh dijamah oleh firman Allah. Dibangkitkan kembali, bangunkan kembali, dihidupkan kembali. Iman kepercayaan kami yang selama ini sudah lemah luntur. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Urapi kami semua mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kalimat yang perlu mesti dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalimat itu mengatakan, benarkah 13 itu angka sial? Nah, ini pertanyaan sekali lagi. Benarkah 13 itu angka sial? Dalam Yosua pasal 6 ayat 3, itu peristiwa tentang Yeriko yang menjadi penghalang bagi bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, saya akan bacakan satu ayat dalam kitab Yosua, Yosua 6 ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyadari kota itu. Sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Nah, kita dalam kalimat itu bagaimana Allah menganjurkan, memberikan syarat cara untuk olehnya benteng Yeriko yang penghambat itu dapat dikalahkan. Maka Allah memberikan cara supaya mereka itu melakukan apa yang dikatakannya. Harus mengelilingi kota Yeriko sehari sekali selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, 7 kali mengelilinginya. Nah, berapa jumlahnya? 6 hari ditambah 7. 6 tambah 7, 13. Nah, angka 13 ini kadangkala meruwetkan bagi mereka yang tidak maaf kata, tidak mengerti firman. Ada yang mengatakan angka 13 itu keramat. Karena selama ini masih banyak orang bahkan sudah percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya tentang angka yang membawa sial katanya. Ada yang bilang kata 4 juga sial. Angka 13 juga sial. Dalam usaha, dalam karier, dalam kehidupan. Padahal Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya. Semuanya dalam keadaan baik. Itu Kejadian pasal 1. Selama 6 hari dunia diciptakan semua dalam keadaan baik. Diakhiri dengan kata baik. Berarti termasuk angka-angka deretan. Itu baik semuanya. Nggak ada yang keramat. Nah, ini yang kadangkala membingungkan
Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita telusuri peristiwa Yeriko ini. Allah memberikan nasihat, memberikan ingatan, cara melawan kota Yeriko. Hendaknya 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Dan mereka harus mengelilingi kota Yeriko sehari sekali. 6 hari 6 kali berarti, tapi hari ke-7 dia harus mengelilingi 7 kali. Berarti 7 tambah 6 ada 13. Saudara tahu, kota Yeriko itu luasnya 4 hektar. Tinggi temboknya 14 meter. Tebalnya 6 meter. Nah, saudara bayangkan bagaimana mengalahkan, menyerang kota Yeriko. Karena mereka punya strategi yang kuat. Tapi ternyata memang secara logika tidak mungkin untuk menghancurkan kota Yeriko. Tidak mungkin bisa roboh. Tapi kita di sini bisa melihat bagaimana keampuhan 7 tambah 6 atau 6 tambah 7, 13 itu. Firman Allah mengatakan kalau Allah beserta kita, siapakah dapat melawannya? Tidak ada. Nah, dengan 13 kali mengelilingi kota Yeriko, ternyata kota itu hancur semuanya. Seperti hanya menyapu kertas saja. Karena di dalamnya ada Allah yang dahsyat. Sehingga mujizat pun dahsyat. Orang Israel cuma menuruti saja apa yang diperintahkan Allah. Tapi semuanya Allah yang mengerjakannya. Itu tembok runtuh total. Tindakan Allah langsung. Dalam perjanjian baru juga ada peristiwa di mana Paulus di Filipi di penjara tengah malam berdoa memuji Tuhan. Itu pintu-pintu tembok pada runtuh. Nah, saudara bayangkan itu pun juga karena kuasa. Kuasa Allah menyertai Paulus dan murid-murid yang lain. Dan kuasa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu menjadi bahagian milik kehidupan kita ini. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 15, saya akan bacakan. 2 Tawarik 20 ayat 15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah berperang ganti orang Israel. Dan Allah itu luar biasa. Mustahil bagi kita, tapi Tuhan tidak. Karena itu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang diciptakan oleh Tuhan itu semua baik. Jangan satu pun benda dikeramatkan dalam hidup kita. Semua baik, termasuk angka 13, angka 4 atau angka berapa. Semuanya sempurna. Karena itu mari, jangan digoyahkan imanmu
dengan angka keramat. Mari kepercayaanmu teguhkan sungguh-sungguh. Jangan gampang digoyahkan dengan angka-angka yang sia. Tidak ada angka yang sia. Semuanya baik. Sepanjang kita andalkan Tuhan dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karier, atau apapun kehidupan kita. Kuasa dan mujizat Tuhan itu tetap ada. Berat beban apapun, bagaikan tembok Yeriko mungkin dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup merubah cara total. Bisa menjadi, maaf kata, menjadi puing-puing sepanjang kita melakukan firman-Nya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ulangan 28 ayat 13 yang mengatakan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Luar biasa firman Allah, janji Tuhan. Kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, dengan catatan asal engkau setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan lakukan perintah Tuhan dengan jujur, dengan segenap kehidupan kita, seturut kehendak-Nya. Hal-hal ajaib akan terjadi. Hari ini pun akan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan hari ini. Hamba berhenti, tapi Roh Kudus dan hikmat-Mu akan mengelola firman Allah dalam kehidupan iman kami masing-masing. Bagi Tuhan mustahil, apapun kesukaran di kehidupan kami, logika kami tidak bisa mengatasinya, tapi kuasa-Mu, mujizat-Mu yang mengerjakannya. Sepanjang kami mengandalkan Tuhan dalam usaha karier, pekerjaan, rumah tangga, sepanjang itu pula akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Sepertinya tembok Yeriko. Tuhan, karena kuasa-Mu yang ajaib. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.